Halo semuanya, selamat datang kembali dalam video yang ketiga. Nah, video ketiga ini kita akan lebih ke finishing touch ya, atau penyelesaian sebelum akhirnya kita mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada responden. Nah, kalian sudah melihat dan mengetahui apa itu Microsoft Form, ikon-ikon apa saja yang ada, dan juga sekarang kita akan beralih ke bagaimana cara untuk men-share atau mengirimkan setiap file formulir yang sudah kita kerjakan. Oke, kita lihat di sini. Di sini langsung secara otomatis akan aktif ya. Klik share di sini, send and collect responses to your form ya. Kita klik saja got it. Karena kita mau melihat dulu, kita mau preview ya. Kita mau preview apakah pertanyaan ini sudah oke atau belum. Ya, contoh. Nah, untuk tampilan preview ini sendiri, secara otomatis dia akan ada dua ya, dalam bentuk komputer ataupun dalam bentuk mobile. Ya, kalau mobile sendiri kita bisa melihat bagaimana sih orang-orang akan mengakses formulir kita pada handphone mereka. Ya, untuk komputer seperti ini. Kita akan lihat. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 3 pertanyaan utama. Nah, 3 pertanyaan yang lainnya kemana? Nah, itulah gunanya branching. Branching ini sendiri ditujukan untuk meng-hide atau menonaktifkan untuk sementara setiap pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjadi pertanyaan utama. Tetapi, apakah yang bukan menjadi pertanyaan utama itu tidak penting? Tentu penting. Hanya saja, kita sedang hide atau menyembunyikan untuk sementara, dan ketika kita mengklik salah satu bagiannya, itu akan secara otomatis akan berganti ke bagian-bagian yang kita tujukan. Contohnya saja, ya. Misalnya, nama. Oke, karena ini nama saya klik saja, saya copy. Ya, setelah itu nama saya misalnya Jessica, sudah, tanggal lahir misalnya ya, misalnya sudah, kemudian jenis show yang saya inginkan. Kalau saya klik administrasi, maka dia akan langsung memunculkan foto diri dan juga tanggal mulai bekerja. Sedangkan ketika saya memilih tutor, itu akan memiliki pertanyaan yang berbeda ya, dibandingkan ketika saya memilih administrasi ataupun dokumentasi ataupun other. Ya, di sini nanti bisa diketik di sini apa dan apa ya, secara otomatis. Saya misalnya ketik administrasi dan dokumentasi. Nah, misalnya saya bisa klik di situ ya, saya bisa ketik. Responden bisa mengetik secara otomatis pada kolom other di situ. Lalu tutor. Nah, ketika saya memilih tutor, maka akan muncul di situ 3 mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Saya misalnya memilih ICT. Nah, nanti akan ada pertanyaan berikutnya, foto diri dan juga tanggal mulai bekerja. Kalau saya pilih zoologi, ekologi, itu semua dalam bentuk yang sama, ya. Kemudian ada file upload di sini, saya bisa upload, ya. Kemudian misalnya saya upload saja ini. Oke, saya sudah upload. Kemudian tanggal saya mulai bekerja, karena ini sampai 23, saya tutup, maka anggaplah saya mulai bekerja di tanggal 2 November mendatang. Ya, setelah 2 November. Setelah itu saya klik submit. Maka akan muncul seperti ini di bagian akhir dari formulir yang sudah kalian buat. Thanks, your response was submitted. Saya klik back. Ya, saya klik back, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi yang typo ataupun yang mungkin saya salah menempatkan ataupun tadi salah urutan, salah branching atau salah kecabangan. Nah,
Kalau sudah pasti yakin sudah baik dan tidak ada lagi pertanyaan yang kurang, maka kita bisa mulai mengedit untuk tema. Ya, di sini di Microsoft Forms sendiri, kalau kita melihat ya, mereka sudah menyuguhkan banyak sekali tipe-tipe template yang dapat kita buat ya, atau dapat kita pakai. Nah, dari mulai background gambar hingga ke background warna serta gambar yang default juga. Nah, di sini ada paling terakhir ada kotak kecil sebelah paling bawah, customize theme. Nah, ini kita bisa mengedit sendiri kira-kira mau gambar apa yang kita masukkan ke dalam atau yang menjadi background dari Microsoft Forms sendiri ya. Kita bisa untuk klik, saya maunya yang misalnya yang ini ya, karena kerja. Kemudian setelah tema selesai saya hide ya, ini oke, saya hide, ada auto show, silahkan ya. Ini untuk yang tema idea yang pertama. Lalu saya klik lagi untuk menghilangkan. Lalu di sini ada tombol settings. Kita ke more settings dulu sebelum ke share. Di settings itu nanti akan ada settings, multilingual, print form, feedback, ataupun terms. Ya, untuk settingan kita bisa melihat di sini. Who can fill out this form? Kita tidak bisa mengklik yang pertama. Kenapa? Karena tombol ini atau opsi ini tidak akan aktif saat kita saat kita memasukkan file upload sebagai salah satu pertanyaannya. Jadi orang-orang yang bisa memberikan atau mengupload video tersebut hanya orang-orang yang memiliki akun atau email organisasi yang sama dengan akun pengguna. Kemudian kita akan masuk ke only people in my organization can respond. Kita centang atau kita aktifkan record name. Kalau kita mengaktifkan one response per person, maka setiap responden hanya bisa mengirimkan satu kali saja pertanyaan ataupun jawaban dari formulir yang sudah kita buat. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka ini menjadi kita memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa misalnya atau setiap orang untuk memberikan respons lebih dari satu. Karena saya maunya hanya satu, saya akan centang one response per person. Nah, keunggulan dari Microsoft Forms ini sendiri, dia memiliki start date dan juga end date. Karena saya hari ini akan membuka sekitar jam 14 atau jam 16.00 atau sekitar jam 4 sore, 4 PM. Kemudian end date-nya adalah tadi saya katakan tanggal 23. Ya, saya lihat dulu. 23 Oktober paling lambat jam 16.00. 23 Oktober jam 16.00. Lalu di sini ada pertanyaan shuffle showbar. Shuffle itu kalau seandainya kita mau urutkan atau mau mengacak setiap pertanyaan. Tapi karena tadi sudah percabangan dan kita sudah plotting, maka tombol shuffle-nya itu akan secara otomatis tidak bisa diakses. Customize thank you. Nah, ini kita bisa menuliskan berbagai respons yang ingin kita berikan secara khusus kepada orang-orang yang mengakses atau meresponi dari setiap formulir yang kita buat. Ya, misalnya saya tambahkan saja. Saya berikan seperti ini, lalu ada nanti notifikasi. Notifikasi ini ada dua jenis, send email, receipt to respondent. Jadi kalau kita mencentang bagian yang pertama, maka setiap dari responden bisa mengirimkan ke email mereka secara otomatis
mengenai informasi yang sudah mereka tuliskan di form ini. Jadi nanti secara sistem dia langsung akan terkirim ke inbox dari responden. Lalu yang berikutnya ada get email notification of each responses. Response itu berarti dari saya. Berarti semua respon yang diberikan oleh responden pada saat masuk ke email saya itu dia akan langsung muncul notifikasi di email pribadi dari akun atau pengguna. Oke, kalau sudah saya, karena nanti misalnya ada 50 berarti ada 50 notifikasi, maka saya tidak centang. Oke, kalau sudah, kita berarti sudah siap, maka kita akan klik tombol share. Nah, ketika kita klik share di sini secara otomatis akan ada, kita akan melihat beberapa bagian, yaitu misalnya ini ada only people in my organization can respond. Ini persis seperti yang tadi, ya, bagian atasnya tidak bisa diklik, hanya only people in my organization. Terus kemudian di sini ada 4 pilihan dalam mengirimkan informasi berikut, ya. Ada link, dalam bentuk link, dalam bentuk barcode, ya. Dalam barcode-nya ini pun bisa kita download lalu kita sebar. Kemudian ada embed yang menempel pada satu portal atau satu platform, ya. Contohnya saya menggunakan Moodle, maka berarti saya bisa mengupload situ ke Moodle saya, kemudian mereka yang ada di Moodle saya bisa secara otomatis mengisi informasi yang diberikan. Kemudian ada send email, ya. Ini ada send email. Oke. Kita ke link dulu. Ketika kita klik copy di sini, maka secara otomatis akan ada informasi this link is ready for you to paste, ya. Artinya berarti link yang sudah kita copy tadi sudah siap untuk di paste ke berbagai media sosial ataupun media yang bisa kita pakai untuk mengirimkan informasi tersebut. Lalu share as template, ya, get link to duplicate, atau kalau ini tidak perlu juga sudah tidak usah, berarti ini di close saja, remove link. Lalu ini get link to view and edit, berarti ini share to collaborate, misalnya saya dengan Pak Robert. Nah, berarti saya bisa mengklik nama Pak Robert di sini sebagai kolaborator yang bisa mengedit, bisa melihat setiap pertanyaan yang saya sudah berikan. Oke, sampai di sini untuk video Microsoft Forms kita. Kita akan lanjutkan ke video Google Forms yang akan kita tonton atau yang akan kalian simak setelah penjelasan dari video ini selesai. Stay tune. Terima kasih.